senang dan bangga jadi anak Tuhan Yesus. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayani Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu cuplikan video yang cukup luar biasa menurut saya, di mana isinya itu tentang anak remaja dan juga ada anak-anak yang menyampaikan isi hati mereka tentang Kristus atau tentang penderitaan Yesus. Dan ini merupakan pelajaran bagi mereka yang suka menista agama Kristen dan juga menghina Tuhan Yesus. Nah teman-teman, mereka ini bukan hanya anak-anak dari kalangan Kristen saja, melainkan ada juga anak-anak dari kalangan saudara kita Muslim. Mereka memberikan puisi sebagai bentuk cinta mereka akan keberagaman. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Salib itu seperti ini. Tuhan Yesus mati di salib. Kakinya dipaku, tangannya dipaku, kepalanya tuh tancap duri. Sakit sekali. Perutnya ditombak, tubuh darahnya keluar, tubuhnya dicambuk dan hancur. Tuhan Yesus, aku percaya jika aku mati, meninggalkan dunia ini, aku pasti masuk surga. Aku pasti masuk surga. Bagaimana dengan kalian semua? Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari, melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Oh, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku. Bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, bongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu. Bukan burung merak, ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati.
Ia telah membuatku cinta pada yang dinista. Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus. Hore, hore, aku senang dan bangga jadi anak Tuhan Yesus. Aku rindu memberikan yang terbaik untuknya. Kakiku, tanganku, hatiku, mulutku, dan seluruh tubuhku kupakai memujimu sebagai persembahan untukmu, Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang terindah ini. Amin. Shalom. Jadi itu dia videonya teman-teman, singkat saja. Kita perlu apresiasi anak-anak yang seperti ini, diajarin bagaimana menghormati umat beragama dan juga terlebih-lebih menghormati Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk manusia. Kalau seumur begini teman-teman diajarin bagaimana menghormati, percayalah bahwa sampai besar mereka akan tetap belajar menghormati agama orang lain, sesembahan orang lain, dan juga menghormati Tuhannya sendiri. Bahkan menghormati orang lain juga. Nah teman-teman, oleh karena itu saya perhatikan kalimat-kalimat mereka itu, di mana mereka menyampaikan bagaimana kasih Kristus, pengorbanan Kristus itu, penderitaan Kristus itu yang memulihkan penyakit manusia, yang menyembuhkan manusia dari segala sakit penyakitnya. Jadi teman-teman, jangan sepele terhadap penyaliban Kristus. Jangan sepele, dan terlebih-lebih mereka yang suka mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan semoga mereka mendengarkan ini. Nah teman-teman, saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh adik-adik itu tadi, menyimpulkan itu dari 1 Petrus 2 ayat 24, tujuan Yesus mati bagi kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24-25 berkata begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita yang seharusnya mati terhadap dosa, kita mati karena dosa kita, hidup untuk kebenaran. Jadi setelah kita ditebus itu, kita sudah hidup dalam kebenaran lagi, kita diperbaharui teman-teman. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah teman-teman, dikatakan di situ oleh bilur-bilur Yesus itu kita telah sembuh. Sembuh dari penyakit apa teman-teman? Itu bukan hanya sembuh dari penyakit secara fisik, tetapi kesembuhan yang dimaksud di sini adalah kesembuhan secara rohani, di mana ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka jiwa kita itu mengalami satu penyakit yang luar biasa, di mana kita tidak mengenal lagi kebenaran, tidak mengenal lagi Allah dengan benar, sehingga dengan pengorbanan Kristus, bilur-bilur Kristus, jiwa kita dipulihkan kembali untuk lebih mengenal kebenaran, lebih mengenal Allah yang benar. Itu kesembuhan yang dimaksud oleh Petrus di sini. Kemudian di dalam ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jelas, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita sudah sesat. Kita sudah putus hubungan dengan Allah. Kita seperti domba yang tidak ada gembalanya. Kita seperti domba yang entah kemana-mana, atau itu disebut sebagai domba yang liar, tidak ada pemelihara. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi teman-teman sudah jelas di situ bahwa Yesus Kristus yang menjadi gembala agung bagi kita,
yang memelihara jiwa kita, jangan sampai jiwa kita itu binasa. Betapa sayangnya Allah kepada manusia, betapa cintanya Allah kepada manusia. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu tujuannya Allah datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan yang kekal. Tetapi sampai sekarang teman-teman, masih ada orang yang tidak menghormati kasih Allah itu. Masih ada orang yang tidak menghargai betapa cintanya Allah kepada manusia. Bahkan justru kebanyakan sekarang mereka menista pengorbanan Kristus, menista kasih Allah itu sendiri. Nah, itu sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu terkait berita yang lagi viral, di mana Daniel Mananta mengeluarkan satu pernyataan dan dia setuju dengan UAS bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Dan ada beberapa orang Kristen, bahkan para apologetik, bahkan dari kalangan saudara kita Katolik menanggapi hal itu. Dan mereka menjelaskan bahwa orang Kristen itu tidak pernah menyembah salib itu. Salib itu hanya satu simbol saja yang mengingatkan kita akan kasih Kristus. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus, bukan salibnya yang disembah. Karena pengorbanan Kristus itu terjadi di atas kayu salib. Itulah sebabnya itu menjadi simbol bagi Kristen untuk mengingat kasih Allah, betapa cintanya Allah akan dunia ini. Nah, jadi itu dia teman-teman, apapun agama kita, mari kita saling menghargai, saling menghormati. Kita bisa menghormati agama kita tanpa merendahkan agama orang lain. Bisa kita taat kepada agama kita, ajaran agama kita, tanpa harus mencela ajaran agama orang lain. Dan terlebih-lebih menghujat. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita dan semoga mereka yang suka menghujat, menghina kekristenan, apalagi menghujat Kristus, kiranya mereka benar-benar bertobat secepatnya. Dan itu harapan kita. Kita tidak mendoakan mereka supaya dihukum Tuhan, tetapi kita berdoa bagi mereka supaya suatu saat Tuhan bisa membuka hati mereka dan Tuhan memberikan pengertian kepada mereka bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.